Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Primharani. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi T. Jadi distribusi T itu merupakan distribusi lain yang juga merupakan distribusi sampling yang berasal dari distribusi normal. Nah, seperti yang kita lihat di sini, Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N. Nah, di sini Z terdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian 1. Nah, di mana di sini sigma tidak diketahui, sehingga diestimasi dengan S atau simpangan baku sampel, di mana S itu memiliki distribusi sendiri sehingga muncul distribusi baru, di mana di sini T sama dengan X bar min mu per S akar N. Ini T terdistribusi T dengan derajat bebas N min 1, di mana X bar min mu didekati dengan distribusi normal dan S per akar N didekati dengan distribusi chi-square. Nah, ini disebut juga distribusi varian. Selanjutnya teorema 9. Pada teorema 9 ini dikatakan jika Y dan Z variabel acak independen, Z berdistribusi normal baku dan Y berdistribusi chi-square dengan derajat bebas V, maka T sama dengan Z per akar Y per V. Ini mempunyai PDF, yaitu Ft sama dengan gamma kali V plus 1 per 2 per akar V kali akar I kali V kali gamma kali V plus 1 per 2. Ini kita kalikan dengan 1 tambah T kuadrat per V dipangkat min V plus 1 per 2. Dengan interval T lebih besar dari min tahingga dan T lebih kecil dari tahingga. Ini disebut distribusi T dengan derajat bebas V. Kemudian untuk pembuktiannya, di mana seperti yang kita ketahui bahwa Y dan Z itu merupakan variabel acak independen, di mana Z itu terdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian 1, dan Y itu terdistribusi chi-square dengan V. Nah, di sini nilai Fz sama dengan 1 per akar 2V dikali E pangkat min 1 per 2Z kuadrat dengan interval Z lebih besar dari min tahingga, Z lebih kecil dari tahingga. Dan nilai FY-nya sama dengan 1 per 2 pangkat V per 2 kali gamma kali V per 2 kali Y pangkat V per 2 min 1, dan kita kalikan dengan E pangkat min Y per 2, di mana nilai Y lebih besar dari 0. Nah, di sini Y dan Z-nya itu merupakan variabel acak independen, sehingga maka join PDF-nya itu FZY sama dengan FZ kali FY. Nah, seperti yang di atas tadi, nilai FZ dan nilai FY-nya sudah diketahui, tinggal kita substitusikan di sini FZ dikalikan dengan FY. Nah, di sini kita peroleh 1 per akar 2V dikali dengan E pangkat min 1 per 2 Z kuadrat dikalikan dengan 1 per 2 pangkat Pi per 2 kali gamma kali Pi per 2 dikalikan lagi dengan Y pangkat Pi per 2 min 1 dikali E pangkat min Y per 2. Nah, intervalnya tadi Z lebih besar dari min tahingga dan Z lebih kecil dari tahingga dan Y lebih besar dari 0. Kemudian kita peroleh transformasi variabelnya, di mana di sini ada A cantik di mana Z, Y, dan di sini intervalnya itu Z lebih besar dari min tahingga dan Z lebih kecil dari tahingga, dan Y lebih besar dari 0 dan Y lebih kecil dari tahingga. Nah, T-nya di sini Z per akar Y per V, maka kita cari nilai Z-nya. Di sini Z sama dengan T akar Y per V. Nah, ini kita turunkan dz per dt. Karena kita turunkan terhadap t, maka hasilnya itu akar y per v. Kemudian transformasi z, y ke t, y. Ini menghasilkan b cantik, di mana b
T, Y dengan interval T lebih besar dari min tahingga dan T lebih kecil dari tahingga, dan interval Y lebih besar dari 0 dan Y lebih kecil dari tahingga. Kemudian dengan mendefinisikan Y sama dengan U dan Z sama dengan T akar U per V, maka kita menggunakan Jacobian di sini mutlak W aksen TU. Nah, di sini kita turunkan di mana do Z per do T, kemudian do Y per do T, kemudian do Z per do U, dan do Y per do U. Nah, di sini kita nilai Z-nya ini kita substitusikan di mana Z-nya itu T akar U per V per do T. Nah, di sini kita turunkan terhadap T, maka hasilnya itu akar U per V. Nah, yang selanjutnya itu kita turunkan do Y per do T. Nah, do Y per do T ini kan kita turunkan terhadap T, yaitu nilainya 0, kemudian do Z per do U. Do Z-nya tadi itu T akar U per V. Kita turunkan terhadap U, maka kita peroleh T per 2 akar UV. Kemudian selanjutnya kita do Y per do U. Nah, Y-nya tadi nilai Y-nya itu U, kita turunkan terhadap do U, maka hasilnya itu 1. Nah, seperti biasa kita kalikan, kali silang itu menghasilkan akar do U, akar U per V, kita kalikan 1, maka hasilnya itu kita kurang dengan 0 kali T per 2 akar UV. Ini hasilnya itu akar U per V. Nah, jadi selanjutnya kita menggunakan G, T, U, di mana sama dengan F, W1, T, U, W2, T, U, dikalikan dengan hasil Jacobian tadi. Ini 1 per akar 2V dikalikan E pangkat min 1 per 2 T kuadrat kali U per V kali 1 per 2 pangkat V per 2 kali gamma kali V per 2 dikalikan dengan U pangkat V per 2 min 1 dikali E pangkat min U per 2 kali akar U per V. Nah, di sini akar U per akar kita ubah jadi akar U per akar V. Nah, di sini kan akar U itu sama dengan U pangkat 1 per 2. Nah, 1 per 2 di sini kita bisa substitusikan ke ini sehingga menghasilkan U pangkat V plus 1 per 2 kurang 1. Nah, kemudian akar V-nya tadi kita bisa substitusikan ke persamaan yang di bawah. Jadi, kita peroleh hasilnya itu 1 per akar 2V, akar 2Pi kali V, kali 2 pangkat V per 2, kali gamma kali V per 2, dikalikan U pangkat V plus 1 per 2 kurang 1 kali E pangkat min U per 2 kali 1 plus T kuadrat per V. Nah, ini tadi hasilnya kita peroleh. Kemudian marginal T. Nah, di sini kita cari GT sama dengan integral 0 sampai tahingga, di mana GT, U, DU. Nah, di sini integral 0 sampai tahingga, nilai GT, U-nya tadi 1 per akar 2 Pi kali V kali 2 pangkat V per 2 kali gamma kali V per 2 dikalikan dengan U pangkat V plus 1 per 2 kurang 1 dikali E pangkat min U per 2 kali 1 plus T kuadrat per V kali DU. Nah, ini kita peroleh hasilnya sehingga 1 per akar 2 Pi kali V kali 2 pangkat V per 2 kali gamma kali V per 2 kali integral 0 sampai tahingga kali U pangkat V plus 1 per 2 kurang 1 kali E pangkat min U per 2 kali 1 plus T kuadrat per V kali DU. Nah, di sini sehingga kita peroleh GT sama dengan 1 per akar 2 Pi kali V kali 2 pangkat Pi per 2 kali gamma kali V per 2 integral 0 sampai tahingga U kali Pi plus 1 per 2 kurang 1
kali E pangkat min U per 2 kali 1 plus T kuadrat V kali DU. Nah, ini pangkat E pangkat min U per 2 kali 1 plus T kuadrat per V ini kita misalkan dia itu Z. Nah, di sini maka kita cari nilai U-nya, sehingga U-nya itu kita peroleh 2Z per 1 plus T kuadrat per V. Nah, kita cari DU-nya sehingga 2 per 1 plus T kuadrat per V kali DZ. Nah, hasilnya tadi kita substitusikan ke nilai U ini, sehingga kita peroleh 1 per akar 2 Pi kali V kali 2 pangkat V per 2 kali gamma kali V per 2 dikalikan dengan integral 0 sampai K hingga. Nah, nilai U-nya yang tadi itu kita peroleh 2Z per 1 plus T kuadrat per V dipangkatkan dengan V plus 1 per 2 kurang 1 dikali dengan E pangkat min Z. Nah, kan tadi kita misalkan tuh nilainya Z, jadi kita kalikan dengan DU. Nah, DU-nya tadi kita peroleh dari ini. Nah, hasilnya itu 2 per 1 plus T kuadrat per V dikali DZ. Nah, selanjutnya kita peroleh hasil akhirnya itu 1 per akar 2 Pi kali V kali 2 pangkat V per 2 kali gamma kali V per 2 kali 2 per 1 plus T kuadrat per V pangkat V plus 1 per 2 integral. Ini tadi kita misalkan Z, sehingga Z pangkat V plus 1 per 2 min 1, kemudian E pangkat min Z dz. Nah, sehingga kita peroleh nilai GT sama dengan 1 per akar 2 Pi kali V kali 2 pangkat V per 2 kali gamma kali V per 2 kali 2 per 1 plus T kuadrat per V kali pangkat V plus 1 per 2 integral Z pangkat V plus 1 per 2 kurang 1 kali E min Z dz. Nah, kita peroleh hasilnya 1 per 2 akar 2 Pi V 2 pangkat V per 2 kali gamma kali V per 2 kali 1 plus T kuadrat per V per 2 pangkat min V plus 1 per 2. Ini kita kali gamma kali V plus 1 per 2. Nah, bisa kita peroleh hasilnya di sini. Kita kalikan hasilnya itu gamma kali V plus 1 per 2. Kemudian ini tadi kita bagi dengan akar Pi kali V kali gamma V per 2. Nah, 2 ini kan bisa habis tuh. Nah, jadi kita kalikan dengan 1 plus T kuadrat per V pangkat min V plus 1 per 2. Dengan interval tadi, T lebih besar dari min tak hingga dan T lebih kecil dari tak hingga. Nah, jadi terbukti bahwa T sama dengan Z per akar Y plus akar Y per V mempunyai PDF FT gamma kali V plus 1 per 2 dibagi dengan akar Pi kali V kali gamma kali V plus 1 per 2 kali 1 plus T kuadrat per V pangkat min V plus 1 per 2 dengan interval T lebih besar dari min tak hingga dan T lebih kecil dari tak hingga. Nah, selanjutnya dinamakan distribusi T dengan derajat bebas V. Kemudian kita ke teorema ke-10. Nah, di sini jika X bar dan S kuadrat adalah mean dan varian suatu sampel acak berukuran N dan dari suatu populasi normal dengan mean mu dan varian sigma kuadrat, maka T sama dengan X bar min mu per S per akar N. Ini mempunyai distribusi T dengan derajat bebas N min 1. Nah, ini kita perhatikan teorema 8 dan teorema 2. Nah, pada teorema 8 itu jika X bar dan S kuadrat adalah rata-rata dan varian suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat, maka
X bar dan S kuadrat itu independen. Nah, yang kedua, variabel acak N-1 S kuadrat per sigma kuadrat mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas N-1. Nah, N-1 S kuadrat per sigma kuadrat ini merupakan distribusi sampling varian. Kemudian teorema 2. Nah, pada teorema 2 itu atau central limit teorema, ini jika X1, X2 sampai dengan Xn menyatakan suatu sampel acak dari suatu populasi tak terbatas yang mempunyai rata-rata mu dan varian sigma kuadrat dan fungsi pembangkit momen atau MXT, maka distribusi pendekatan dari Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N adalah distribusi normal baku. Nah, diketahui X bar dan S kuadrat itu independen. Kemudian Y itu N-1 kali S kuadrat per sigma kuadrat. Ini terdistribusi chi-square dengan N-1. Kemudian Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N. Ini terdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian 1. Nah, kita substitusi ke teorema 9. Teorema 9 tadi. Nah, ini T sama dengan X bar min mu per sigma per akar N per akar N-1 S kuadrat per sigma kuadrat per N-1. Nah, di sini kan kita bisa kalikan N-1 S kuadrat per sigma kuadrat kali 1 per N-1. Kan N-1 ini kan habis, bisa. Jadi hasilnya itu akar S kuadrat per sigma kuadrat, sehingga hasilnya itu X bar min mu per S per akar N terdistribusi T N-1. Nah, selanjutnya kita ke distribusi F. Distribusi F. Nah, distribusi ini di mana distribusi sampling yang punya peranan penting dalam proses inferensi. Nah, di sini juga berkaitan dengan distribusi normal, kemudian distribusi sampling yang dibangun dari dua variabel acak berdistribusi chi-square atau masing-masing dibagi dengan derajat bebasnya. Nah, distribusi F ini juga dikenal sebagai distribusi rasio dua varian. Selanjutnya untuk teorema 11, di mana jika U dan V variabel acak berdistribusi chi-square dengan derajat bebas V1 dan V2, maka distribusi dari F sama dengan U per V1 per V per V2 mempunyai fungsi densitas peluang. Ini fungsi densitas peluangnya bisa dilihat. Kemudian untuk F lebih besar 0 dan disebut distribusi F dengan derajat bebas V1 dan V2. Nah, untuk pembuktiannya di sini kita di mana U terdistribusi chi-square V1 dan V terdistribusi chi-square V2. Nah, kemudian kita cari fungsi densitas peluang bersama dari U dan V. Nah, kita peroleh di sini. Setelah itu, menggunakan teknik transformasi variabel dengan transformasi F sama dengan U per V1 per V per V2, kita dapatkan U sama dengan V1 per V2 kali V kali F, dan turunannya itu DU per DF sama dengan V1 per V2 kali V. Hingga kita peroleh fungsi densitas peluang bersama untuk F dan V sebagai berikut. Nah, bisa lihat di sini kita peroleh fungsi densitas peluangnya. Kemudian untuk mendapatkan fungsi densitas peluang dari F, G, F, V diintegralkan terhadap V. Jadi kita integralkan. Nah, setelah kita integralkan ini, kita substitusi ke W sama dengan V per 2